juga pemain lalu lintas antara Persib dan Persija, Tony Sucipto, Eka Ramdhani ya kalau nggak Eka salah. enggak, Eka ke Persisam. Tony Sucipto, Lalu ada Muhammad Ilham dulu, Ali Yudin, Salim Ali Idrus, Atep juga. Persija, Tapi Persib juga. memungkinkan. Ini selain Enrico Papa sebenarnya ada opsi lagi nih, Bung Arpa, Mas Labib. Semalam Persija resmi melepas Hanif Syahbandi sebenarnya. Iya, ada 3 pemain kalau nggak salah. Kan ada Hanif, Rico, Diko, Samuyama, sama Hansamu. Hansamunya ke Arema. Arema kan. Nah, Hanif kan belum tahu nih selaku ketua presiden APPI nih kan. Iya. Tapi posisi memang masih cedera. Iya. Kita kalau ngelihat posisi bermain dia sebenarnya dia pemain nomor 6 nih kan. Betul. Gimana soal kans dia ke Persib? Apalagi dia pernah main di Persib U21 kan. Iya, Persib Junior. Ya terbuka, sangat terbuka lebar. Walau ya kita tahu kan banyak juga pemain lalu lintas antara Persib dan Persija, Tony Sucipto, Eka Ramdhani ya kalau nggak salah. Eka enggak, Eka ke Persisam. Tony Sucipto, Lalu ada Muhammad Ilham dulu, Ali Yudin, Salim Ali Idrus. Atep juga. Persija, Tapi Persib juga. ya, memungkinkan saja gitu. Cuman ya, nah kalau yang didatangkan Hanif ini mungkin lebih kepada untuk Backup jangka ya? panjang. Oh, jangka panjang. Jangka panjang karena usianya kan Masih masih 28, 20-an akhir lah gitu. 29. Jadi kan masih bisa, apalagi DM atau pemain nomor 6 itu kan bisa main sampai umur 34, 35 bahkan 36 pun masih oke juga, Pak. Tapi jangan dipatokan Modric yang 40 ya. Iya. Itu satu dari Itu spesial Luar biasa deh, case. spesial Iya. Spesial case. Jadi kalau gue sih melihat, gue lebih senang lihat Hanif Syahbandi. Dan apalagi environment di Persib kan ya sama lah dengan Persija juga menopang pemain-pemain tim nasional ya, atau bukan tim nasional lah, pemain Indonesia gitu. Dan bukan tidak mungkin kalau dia terus berkembang, dapat minute play, dia bisa kembali ke tim nasional kita. Iya, kita memang Hanif Syahbandi cukup menarik ya karena sebenarnya kontraknya Hanif itu berakhir di 2027. Tapi ada mutual agreement hingga akhirnya Persija melepas Hanif Syahbandi. Berarti artinya pertama Persija pasti punya pemain yang untuk diplot menggantikan Hanif Syahbandi dan akhirnya Hanif Syahbandi harus angkat kaki. Kalau menurut saya ketika ada mutual terminate biasanya Hanif Syahbandinya udah punya klub nih. Nggak mungkin tiba-tiba masih punya kontrak yang lagi running akhirnya Tiba-tiba mutual terminate. cabut Tapi gitu ya. menarik nih kemana ke perginya seorang Hanif, destinasi berikutnya. Tapi memang akhirnya banyak yang mengatakan bahwa Hanif beberapa nama juga keluar sebagai klub baru dari Hanif Syahbandi. Mungkin ada Dewa United juga mengingat Hanif rumahnya di BSD kan. Mungkin Harusnya kalau BSD lebih dekat kan ke Persita dong. Persita ya, benar-benar. Dewa juga dekat. Iya. Lalu juga mungkin kalau balik lagi rumahnya orang tuanya Hanif Bekasi ada Garuda Yaksa. Yaksa. Lalu mungkin bisa Persib Bandung sebagai tim yang ketika Hanif Junior dia mulai karir juniornya di di sana Persib ya. Bandung atau mungkin juga ke PSS Sleman yang dimana biasanya pemain Persija nih lepasannya ke PSS Sleman. Kenapa tuh? Ya mungkin ada hubungan emosi aja mungkin dalam tanda kutip. Ada hubungan ini aja bilateral dalam tanda kutip. Karena beberapa kali pemain Persija ke PSS. SS gitu dan memang terkadang juga Persija meminjamkan atau menyekolahkan pemain-pemain mudanya ke PSS. Kayak Terakhir kan ada Vigo Denis, Denis sama Jehan Pahlevi plus Rico Simanjuntak yang akhirnya juga diperpanjang oleh PSS. Jadi menarik nih tujuan berikutnya Hanif, tapi jika memang akhirnya ke Persib Bandung ya itu bagus buat Hanif, akhirnya bisa memperkuat mungkin 3 dari 4 klub legendaris di Liga Indonesia. Ada Arema, Persija, nextnya Persib. Ini level senior ya. Senior. Ya, dan apalagi kan kuota main Persib Bandung musim depan kan banyak. Jadi kalaupun dia katakanlah pelapis, kesempatan dia untuk main reguler cukup besar. Gitu. Jadi ya tapi again balik lagi tergantung kesepakatan dua pihak kan. Jadi apalagi tadi menarik poin yang dikatakan oleh Labib, ketika dia sudah mutual agreement bukan tidak mungkin dia udah selingkuh di belakang. Selingkuh dalam tanda kutip ya. Karena ada running kontraknya masih ada sebenarnya. Iya, kalau nggak ada ngapain dia mutual Nah, agreement. gitu. Nggak mau ngambil risiko Iya, juga. Iya, pasti. walaupun bisa juga untuk lebih tenang dia cari klub dia putusin dulu. Bisa juga kayak gitu. Ini kan manajer Persib Bandung Umum Mutar bilang katanya di bursa transfer musim panas ini Persib akan bikin kejutan ya. Sebentar. Musim panas emang ada di Indonesia. Kalau di Eropa musim panas, kalau di Indonesia musim apa nih? Sama musim panas juga. Tapi musim hujan, musim dingin nggak ada. Ada musim hujan. Ada musim hujan. Kemarau kan. Musim kemarau, musim hujan berarti. Iya. Udah saya revisi berarti musim kemarau ya. Ini di bursa transfer musim kemarau nih Waji Umu nih bilang Persib akan bikin kejutan katanya. Katanya dia percaya sama Pak Glenn nih. Pak Glenn selaku CEO-nya. Katanya kita bakal bikin kejutan. Ini kalau kita menilik ke
ke rumor yang lagi kenceng kan Persib ngincer Ayman Hussein. Iya. Kita tahu kemarin Ayman Hussein di Piala Dunia golin lawan Norwegia dan golnya keren banget kan. Itu unggul duel lagi. Unggul duel lagi lawan back Norway yang tingginya Yang Viking gede-gede ya. iya, bener, gede-gede gede. di atas 188 185 dia menang duel tuh. Nah, ini apakah memang Ayman Hussein yang bakal jadi kejutan Persib Bandung atau Paulo Dybala nih? Wah, kalau Paulo Dybala kayaknya Susah agak ya? susah lah. Susah. Masih perform di Eropa dia. Masih Seri A, Tapi Seri A kontraknya pemain habis masih kan? layak. Di Ya, Roma tapi kontraknya habis kan? ininya kan gila Iya. itu pasti mahal banget. Banget. Ya. Kecuali bukan memang ada sponsor yang benar-benar gede ke Iya, masuk Persib. maksudnya bukan meng-underestimate kemampuan Persib, tapi kan mereka juga harus realistis. Ya nanti dapat satu Dybala yang lain jadi bala-bala kan. Itu yang bahaya. Iya. Kayak Juventus pas datengnya Ronaldo kan. Iya. Langsung Gajinya mencret beda kan. sendiri. Iya. Nah, jadi kalau untuk siapa tadi sampai lupa gue, Dybala sama Sama Ayman Hussein. lebih jauh lebih realistis Ayman Hussein, ya kan? Ya kita lihat performa seperti apa, karakternya, kedekatan kultural dan lain-lain. Iya. Ya dia lebih attitude-nya juga luar biasa. Kalau kita masih ingat di Selebrasinya? Senayan, enggak. Nggak Ya mau selebrasinya selebrasi juga. dia. Nggak mau selebrasi. Nggak, ya. katanya juga penaltinya Digagalin disengaja ya? digagalin. Dan nggak tahu kenapa, ini fun fact bahwa orang Irak itu sangat baik dengan kita. Sangat, ya ini walaupun agak sad story ya. Iya. Gue masih inget di U23 Piala Asia itu kan pencetak golnya Ali Jasim. Iya, Jasim. 1-0 kita kalah Ali Itu Jasim. ketika 2-1, dia mau 2-1. 2-1. 2-1. Kita unggul duluan. Jenner dulu kan. Nah, Jenner terus dia ke backdropnya dekat penonton Indonesia. Itu dia sangat respect, dia kayak minta maaf gini, padahal ngapain minta maaf ya kan Iya, sebenarnya. emosional. Tapi ya itulah mungkin karena dia nggak tahu kenapa. Terus penonton Indonesia juga ngasih respect. Nah terus setelah pertandingan gue interview dia nggak bisa bahasa Inggris kan, dia pakai bahasa Arab, ditranslate ada wartawan Tunisia. Dia bilang sorry bahasa Inggris saya tidak bisa bahasa Inggris, tapi saya berharap Indonesia ke Olimpiade walaupun gagal. Oh iya, pemain Irak tuh banyak yang mendoakan. Iya, nggak tahu kenapa. Media-media Irak juga. Jadi balik lagi ke Ayman Hussein, menurut gua secara checklist dan mungkin harganya juga nggak terlalu mahal ya. Iya. Nah, jadi dia pilihan yang lebih realistis. Tambah lagi ada Franz Putros kan. Ah, Bisa ngajak dia gimana kan. coy di sana coy? Nah. Itu masuk akal ya. Masuk akal. Relate juga betul. Iya, ngelihat apalagi kan kita juga mungkin sebelum Franz Putros juga kayaknya pemain Irak juga jarang di Indonesia. Mungkin kalau pemain Iran udah lumayan. Ada dulu yang siapa yang di Bali kalau nggak salah, tapi dia keturunan Filipina. Nurawi. Oh iya. Keluaran Nuri. Iya. Nurawi. Gitu. Sweden. Tapi jarang Iya, ya. iya, Dan itu jarang. pun dicampur udah kalau nggak salah dari Filipina campur Irak, lahir di Swedia gitu-gitulah. Iya, kalau yang Filipina itu Omid Nazari, tapi Iran. Iya. Oh Iran ya, Omid Nazarinya Iya, Iran. Persib ya. Kalau yang Balinya itu Irak Sweden. Iya, Nah, itu. Irak, itu. Swedia. Banyak. Tapi memang jarang ya, maksudnya jarang. Kalaupun ada biasanya pemain bagus. Contohnya Berwaran Nuri bahkan Iya. ketika sebelum masuk Bali United Dan ada Liga fotonya Champion dia kan? lawan Arsenal. harusnya Iya, Liga iya. Champion ya. waktu itu. Iya, benar. Iya kan? Iya. Itu kita ingat banget tuh Ostorens ya kalau nggak salah klubnya, dan memang balik lagi ke Ayman Hussein, faktor dari Franz Putros juga bisa menjadi penjembatan komunikasi dari Iya. manajemen dengan memberitahu bahwa sepak bola Indonesia itu seperti ini loh, environment-nya, bagaimana iklim dan juga atmosfernya, supporter luar biasa. Jadi apalagi memang sebenarnya nama Ayman Hussein ini sempat muncul di bursa transfer musim hujan kan, 2025-2026. Iya, iya, Udah benar, keluar benar. tuh. Cuma akhirnya Ayman Hussein waktu itu udah keburu tekan kontrak dengan salah satu klub di Lokal ya sana. Asia Barat, di Irak juga. Irak juga. Dan ini kesempatan besar juga untuk mendatangkan Ayman Hussein. Enak juga ya kalau punya kalender kompetisi udah sama semua nih. Bener. Jadi selesainya sama, mulainya bareng lagi. Enak, ya. Jadi ya sangat realistis jika Persib datengin Ayman Hussein, dan apalagi Ayman Hussein juga sangat proven juga di top level ya. Itu kan Persib kita tahu punya, tadi Bung Herfa udah bilang ada rasa penasaran dari kubu Persib ini tahun ketiga mengikuti ACL tuh. Pasti ingin upgrade prestasi lagi, ada achievement lebih yang ingin digapai, dan nama Ayman Hussein ini sangat cocok, apalagi kalau tidak salah ada beberapa klub pernah bermain di kompetisi antar klub Asia juga, Asia. entah Air Force atau apa gitu. Tapi nama Ayman Hussein ya kita tahu levelnya di Irak, dia CF terbaiknya Irak. Kalau dulu Arab Saudi punya Sami Al Jaber, nah Sami ini Al-Jaber. Sami Al Jabernya Irak nih, Irak, atau benar. Yonis Mahmud dulu di Benar. 2007 ketika juara. Irak ya. Sekarang abang-abangannya Ayman Hussein. Bener. Ini kan kita tahu di musim lalu nih Persib sukses besar ketika mendatangkan 3 pemain timnas ya. Iya. Ada Sadio Ramdhani, kan ada Tom Haye, ada Eliano. Kita tahu nih mereka punya peran yang masing-masing lah. Iya. Tom Haye jadi kreator, Eliano bisa main di banyak Iya. posisi, Sadil ketika jadi pemain pengganti sering jadi pembeda gitu. Nah di bursa transfer nanti kira-kira ada info A1 nggak nih Bung Harpa soal
pemain yang akan direkrut Persib, soal maksudnya pemain timnas Indonesia ya. Karena kan sempat ada kabar kata Marcelino, terus juga Ole, Ragnar juga. Kalau Bung Arpa udah dapat info belum? Masih A3 belum A1. A3. Karena masih sibuk Piala Dunia mungkin, jadi nggak bener. terlalu ini. Nah, kalau dari 3 pemain itu mungkin kalau gue ngelihat Sadil yang menurut gue sih agak kurang ya, menurut gue. Walaupun dia memang beberapa kali ada kontribusi juga, tapi tentu kita semua sepakat kalau Tom sama Eliano nggak usah diperbincangkan lah. Tadi udah dijelaskan. Kemudian soal pemain timnas ya, yang mungkin masuk Bandung. Nah, dengan kehadiran Sintayong di Persija Jakarta, magnetnya lebih mungkin ke sana, lebih ke Persija. Ada Pratama Arhan di sana, ada Asnawi, ada Marcelino Ferdinand yang punya potensi untuk merapat ke Super League. Nah, kalau mereka datang ke sini, 80% lebih mungkin untuk merapat ke Persija Jakarta karena ada faktor STI. Walaupun dalam sepak bola apapun bisa terjadi kan, karena Persib Bandung juga kita tahu menyediakan fasilitas dalam banyak hal, artinya gaji juga lancar, exposure juga besar, itu juga mungkin pertimbangan dari para pemain tersebut. Tapi again, kalau gue lihat siapa lagi ya pemain timnas yang punya potensi? Kalau lebih ke Ole kan juga Ole, tapi kalau Ole berat lah. Berat ya. Masih Kayaknya di lebih sana ya, masih stay ya. Kayaknya harapannya masih ada di Liga Eropa ya. Kalau gue malah berharap sedikit kita bicara Ole ya, kayak Justin sama Kelvin, Nathan Chong. Nathan. Artinya mereka revive kan dengan itu dari jauh hari kita juga kayak udah pernah diskusi kan kenapa dia nggak main ini aja ya di liga yang lebih rendah tapi di Belanda gitu ya untuk bangkitin karirnya. Jadi gua rasa kalau Ole sih agak susah, tapi pasti Persib kalau mau dapetin dia. Dan belum lagi kita bicara dia mau atau enggak. Belum tentu dia mau karena mungkin dia masih mau fight di liga kasta kedua, tier kedua di Eropa. Kalaupun dia mau, apakah gajinya mencukupi? Balik lagi ke situ. Harganya kan pasti mahal banget itu Ole. Banyak pertimbangan lah buat Ole Romani. Bukan dia nggak mau ya. Yes, ngeliat Ole Romani yang kita tahu dulu sempat berkibar namanya di FC Emmen, terus ke Utrecht sebelum akhirnya ke Oxford juga. Memang mungkin dia juga punya rasa penasaran kok di Oxford golnya dia bahkan lebih banyak gol dia di timnas yang hanya bermain selama 1 tahun dibandingkan di Oxford ya 30 pertandingan cuma 1 gol gitu. Pasti rasa penasaran seorang striker kan pasti dibalasnya dengan sebuah gol. Tapi kalau kita lihat Persib Bandung apakah bisa merekrut pemain-pemain yang berstatus pemain tim nasional, bisa aja. Tapi memang tadi faktor STI di Persija ini memang cukup harum buat banyak pemain ingin merapat, tapi tetap ada peluang buat Persib Bandung mendatangkan pemain-pemain yang berlabel timnas atau berstatus pemain tim nasional. Tapi so far lebih banyak sekarang beritanya adalah Persib Bandung mencari pemain-pemain asing ya. Tapi mungkin nanti pemain-pemain lokal mengikuti setelah pemain-pemain asing bisa digapai buat tim Persib Bandung. Sebenarnya tadinya gue berpikir Ramadan Sananta tadinya, tapi terakhir kan kayaknya udah Persebaya ya. Persebaya udah diresmikan semalam. Iya, itu salah satu striker yang menurut gue striker Indonesia timnas yang striker lokal yang punya potensi sangat besar. Iya, betul. Kebetulan tadi pagi gue baru siaran back to back dengan Kurniawan. Ya kita tahu kan siapa Kurniawan. Dia terbaik. Iya, kita boleh menilai sesuatu nggak ada masalah, tapi di validasinya kan sama orang yang memang berpengalaman. Bahkan dia seorang striker tajam di eranya. Dia mengatakan itu. Ramadan Sananta itu sebenarnya striker paling bagus. Tapi ada apa ya geradakan gitu dalam pemilihan klub menurut gua. Dia ketika bersinar di PSM Makassar, kemudian pindah ke Persis. Jadi kurang strategis menurut gua. Terus dari situ makin jeblok lagi pindah ke DPMM. Kalau gua kan ngikutin kan, walaupun nggak nonton live ya, nonton highlights-nya atau apa. Kelihatan tuh kayak nggak nyaman dia, kayak itu bukan lingkungan dia gitu. Dan itu kan agak seret lagi golnya, walaupun ada beberapa kali dia main lah. Nah itu sebenarnya bayangan gue tuh ya kalau dia bisa datang ke Persib, seandainya gitu ya pemain kayak gitu mungkin bisa berkembang, dengan pemain dengan tim yang memang mendukung kemampuan seperti dia. Ada Tomha yang memberikan asis yang bagus, ada pemain-pemain lainnya. Cuman ya udah 100% ya udah megang, udah diresmikan. Jadi ya sayang juga sih menurut gua. Ya mudah-mudahan Ramadan Sananta bisa bagus lah. Ya, bisa back to perform seperti di PSM, apalagi kan pelatihnya tuh. Tavares. Faktor Tavares sih sebenarnya membuat Sananta. Ya, makanya